Sumsel 24 jam hari ini. Hujan deras yang mengguyuri sejak awal pekan kemarin membuat kota Muara Enim tergenang air. Bahkan air menggenangi sejumlah jalan protokol di pusat kota setinggi mata kaki orang dewasa. Diduga genangan air ini diakibatkan sistem drainase yang kurang berfungsi. Di bawah rintik hujan, Bupati Muara Enim Haji Juarsya meninjau langsung lokasi yang tergenang air terutama di area Taman Serasan dekat stasiun kereta api di kota Muara Enim. Di sana terlihat air sudah menggenangi sebagian badan jalan setinggi mata kaki orang dewasa. Di lokasi tersebut, Bupati menginstruksikan Dinas PUPR dan Dinas Perkim untuk bergerak cepat mengatasi permasalahan genangan air ini. Berdasarkan pengamatan Bupati, genangan air disebabkan tak berfungsinya saluran drainase di sekitar kawasan tersebut. Sehingga saat hujan turun, air meluap hingga menggenangi sebagian badan jalan. Untuk itulah, Bupati menghimbau kepada masyarakat agar ikut menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan. Ini saya sampaikan di sini bahwa penanganan drainase ini menjadi program prioritas kita dan dilaksanakan di 2021 ini. Jadi masyarakat mohon bersabar saja. Ini sudah menjadi program prioritas kita, sudah menjadi bahan pikiran kita dan sudah dianggarkan di 2021 ya. Oke. Ya. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Hermin Eko Purwanto mengaku akan segera menindaklanjuti instruksi Bupati untuk segera melakukan pengerjaan pembangunan peningkatan drainase dan peninggian jalan. Anggaran untuk penanganan pengendalian banjir dalam kota. Jadi pelaksanaannya tinggal nunggu waktu baik. Itu siap untuk ditangani tahun ini. Itu sudah dianggarkan di 2021 ini untuk penanganan drainase dalam kota. Ya, tinggal nunggu pelaksanaannya baik. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, Valpres.com. Pemirsa, edukasi perubahan perilaku terhadap balita terus dikampanyekan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Kegiatan kampanye ini dilakukan sebagai upaya penurunan balita stunting sehingga bisa menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan berwawasan luas. Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat terus mengingatkan kepada keluarga muda untuk ikut menurunkan angka balita stunting, salah satunya dengan membangun komunikasi dalam perubahan perilaku terhadap balita maupun remaja putri. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, Haja Agustianingsih menjelaskan, salah satu upaya penurunan balita stunting dengan melaksanakan komunikasi perubahan perilaku, seperti calon ibu harus mengkonsumsi pil penambah darah ketika hamil. Selain itu, ibu hamil yang digigit nyamuk malaria akan menyebabkan anemia, sehingga anak yang dikandung mengalami kekurangan gizi. Masih kata Agustia, pemberian ASI eksklusif kepada balita dimulai saat lahir hingga 2 tahun serta rutin memberikan imunisasi kepada sang bayi. Sementara itu, Kepala Dinas Keban Ismet Setiawan mengaku akan mendukung program stunting sehingga bisa menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan berwawasan luas. Reporter dan juru kamera Bernard, Valpres.com. Museum Pahlawan Nasional Dr. Akagani yang didirikan 15 Januari 2004 kini genap berusia 17 tahun. Sebagai ungkapan rasa syukur, pengelola Museum Pahlawan Nasional Dr. Akagani menggelar doa bersama bertempat di Museum Pahlawan Nasional Dr. Akagani, Jalan MP Mangkunagara, Palembang belum lama ini. Peringatan 17 tahun berdirinya Museum Pahlawan Nasional Dr. Akagani pekan lalu digelar. Dalam rangkaian peringatan tersebut juga dilakukan ziarah ke makam Ibu Mastura, istri Dr. Akagani, berbagi nasi bungkus kepada panti asuhan, lansia, dan tukang ojek. Kepala Museum Dr. Akagani, Giprianti Gani mengatakan, Museum Pahlawan Nasional Dr. Akagani yang didirikan 15 Januari 2004 dalam peringatan tahun ini yang ke-17 juga digelar bersamaan dengan milad Ibu Mastura Akagani yang ke-86 tahun serta milad dirinya yang ke-57. Sementara itu, salah satu hadirin dalam peringatan 17 tahun Museum Pahlawan Nasional Dr. Akagani, Muhammad Rashid Irfandi mengaku sangat senang hadir dalam acara Hari Jadi Museum Dr. Akagani yang ke-17 tahun. Karena menurut tokoh pemuda Palembang ini, acara tersebut sangat menarik dan bagus sebab bisa menginformasikan kepada orang banyak terkait keberadaan museum tersebut. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar melaporkan untuk Valpres.com.
Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Ivan Fahriansyah resmi menjabat Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Palembang. Dalam sambutannya, Ivan berupaya akan menjadikan organisasi ini sebagai miniatur kemajemukan Islam di Indonesia, khususnya di Kota Palembang. Muhammad Ivan Fahriansyah resmi menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Palembang. Dalam sambutannya, Ivan berharap BKPRMI dapat menjalankan tugas dan fungsi pokok sesuai amanah. Dia mengatakan BKPRMI tidak dapat berjalan efektif dan maksimal tanpa adanya dukungan dari para pengurus. Selain itu, dia juga berharap kepada pemerintah Kota Palembang agar BKPRMI dapat kembali ke asalnya, yakni masjid, karena masjid adalah barometer dan pusat peradaban. Selain itu, Ivan juga berupaya membangun BKPRMI menjadi miniatur kemajemukan Islam di Indonesia, terutama Kota Palembang, karena masjid pula lah para ilmuwan dilahirkan karena sebagai pusat pendidikan. Reporter Dian Cahyani Fitri, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.